seluruh stakeholder kepariwisataan dan juga industri ekonomi kreatif di Kota Makassar. Mohon izin Pak Wali, kami laporkan bahwa di sini seluruh stakeholder lengkap, mulai dari akademisi, komunitas, kalangan media juga ada, kemudian praktisi pariwisata. Di sini kebetulan ada Pak Januar Jauri sama didampingi Pak Andri Arifulu. Selamat datang Pak Andri, sudah jauh-jauh Pak dari provinsi masuk ke wilayah Kota Makassar. Lintas. Terima kasih banyak dukungannya Badan Promosi Provinsi Pak. Pak Wali langsung hadir di sini, mungkin akan memberikan kita pencerahan terkait bagaimana sebenarnya Kota Makassar, apakah butuh badan promosi atau tidak, mungkin seperti itu. Di sini ada founder juga badan promosi, ada Pak Adi Januar, kemudian Pak Andri Arifulu selaku Ketua Badan Promosi Provinsi Sulawesi Selatan, dan kemudian didampingi juga beberapa akademisi. Pak Wali, kami laporkan juga di sini ada Pak Hans dari UIN Pak ya, UIN Alauddin, kemudian ada Pak Dr. Farid. Nah, Pak Dr. Farid ini hampir 80% semua program-program akademisi penelitian ini beliau Pak yang selalu membantu pemerintah kota selama ini Pak. Kemudian di sini juga ada Pak Suwardi, ini dari provinsi lagi Pak. Kita diserang dari provinsi nih Pak sebenarnya. Ada Pak Suwardi, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Ini juga salah satu amanat undang-undang nomor 10 tahun 2009 bahwa GP juga ini adalah salah satu stakeholder di provinsi. Kemudian ada Pak Nas, ini Pak Nas ini senior kita Pak. Beliau yang menggantikan Pak Gian Sinaga di sini. Kebetulan Ketua PHRI, Sekretaris Pak ya, Sekretaris PHRI Sulsel. Kemudian Sekretaris, ada beberapa lembaga juga yang dibawahi oleh, Sekretaris GP juga Pak. Oke, siap. Kemudian ada juga perwakilan dari Indonesia Marketing Association Pak. Kebetulan Pak Presiden Pak Riki tidak bisa hadir Pak, diwakili oleh Pak Sandi. Saya pikir Pak Sandi juga cukup kompeten di sini karena beliau adalah Vice President di Indonesia Marketing Association yang juga yang menguasai ini wilayah Maxwan Pak ya, Hotel Maxwan dan sekitarnya. Wilayahnya beliau adalah Sekumbu ya, Sekretaris Umum, Wakil Ketua. Oke, selamat datang Bu Fitri. Kemudian ada Ibu Ratu Norita, bisa berdiri mungkin Bu. Ibu cantik kita ini kebetulan mewakili dari Asita Bu, kebetulan Pak Didi lagi berhalangan juga, jadi beliau mewakili dari sebagai Sekretaris Umum, sekaligus mewakili Ketua Indonesia Tour Leader Association. Nah ini paling penting sekali Pak Wali, karena jaringan beliau ini hampir ada di Eropa, Amerika, mungkin jaringan-jaringan ini juga mungkin bisa memperkuat positioning Kota Makassar untuk membangun branding di beberapa negara-negara besar di Indonesia. Dan beberapa yang mungkin yang di luar masih banyak sebenarnya Pak stakeholder. Dan kemudian yang paling penting sebenarnya tuan rumah Pak Wali. Kebetulan hotel yang kita tempati ini, Hotel 4 Point, adalah hotel yang paling tertib pajaknya Pak. Pendapatannya paling besar Pak, masuk di Kota Makassar. Mungkin bisa diberi aplaus dulu buat 4 Point. Kita langsung dikawal Pak tuan rumah, ada General Manager Pak Agus Sunario. Mohon izin Pak Wali kami laporkan, jadi beliau yang tuan rumah, beliau menjamu kita semua di sini. Jadi sama sekali ini non APBD Pak, kita gunakan acara ini dan kita sangat bahagia, bangga Pak Wali bisa hadir di tempat ini. Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin langsung dari yang mengundang, mungkin Ketua Makassar Tourism Community, kebetulan Kakanda Asarga Sal ini mewakili kita juga Pak dari komunitas, media, kemudian industri juga. Beliau sangat paham sekali bagaimana kebutuhan industri di Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Mundafri Haripudin. Terima kasih Pak Wali sudah berkenan waktu dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati pula Pak Januar selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata tahun 2016-2018 ya Pak, Sulsel kalau nggak salah. Yang saya hormati juga sahabat saya Pak Andri Bulu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Sulawesi Selatan saat ini. Yang saya hormati Pak Suhardi, Ketua GP Sulsel, Sekretaris PHRI, Pak Nasrullah, Ibu Fitri, Wakil Ketua, General Manager Hotel, Pak Azhar, sama Pak Hans, akademisi, Pak Doktor,
Dr. Farid dari Poltek Par, Vice President Tourism IMA, Indonesia Marketing Association, Pak Yusuf Sandi. Kami sama-sama juga di IMA, Pak Wali, saya selaku Senat di Indonesia Marketing Association, jadi sudah lama berada di IMA. Sekarang udah pada posisi Senat. Yang saya hormati Sekretaris Asita, Ibu Rita, Masya Allah, terima kasih. Ibu Rita ini pemain outbound. Jadi kalau urusan luar negeri, Pak Wali, beliau ini udah pakarnya juga lah. Termasuk ngurus-ngurus apa tadi, Ibu Rita, Ibu visa apa segala macam ya. Ya. Yang saya hormati juga ada di sini juga dari Matic, mewakili event organizer, Dinda saya, Hai, Pasti Fadila. Dia juga selaku pelaksana Semansa Runner, Pak Wali, dan Semansa juga. Yang saya hormati juga Ibu Kabit, Pak Kabit juga hadir di sini, Kabit Pariwisata, Pak Bambang, dan tentu saja tuan rumah, Pak GM. Terima kasih Pak GM, alhamdulillah sudah menjadi host pada hari ini. Mungkin saya tidak berpanjang lebar Pak Wali, saya cuma ingin menyampaikan bahwa ini adalah momentum yang kami tunggu-tunggu atas kesediaan waktu Pak Wali, sehingga kita bisa sama-sama urung rembuk di tempat ini sesuai dengan tema kita, Rembuk Daerah, Tudang Sipulung Pariwisata Kota Makassar, dengan tema pentingkah sinergitas pentahelix pariwisata di Kota Makassar. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang tentu saja akan kita jawab bersama, karena kan di sini ada dua senior-senior yang di provinsi yang sudah tahu betul dan paham betul bagaimana fungsi dari Badan Promosi Pariwisata itu sendiri. Nanti akan banyak bercerita tentang seberapa besar sih pentingnya Badan Promosi Pariwisata Makassar, Badan Promosi Pariwisata ini dalam mendukung program kerja baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota terutama, Pak Wali. Mungkin itu dari saya, nanti akan berkembang menjadi sebuah diskusi yang menarik buat kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah memberikan kita sedikit gambaran mengenai kegiatan hari ini. Jadi mungkin sekedar menambahkan bahwa subtema kita, izin Pak Wali, ini mengangkat tentang promosi pariwisata Makassar. Apakah ini nostalgia masa lalu atau langkah ke masa depan? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan hari ini Pak Wali. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mohon izin arahan Pak Wali, sekaligus juga mungkin membuka acara Tudang Sipulung atau Rembuk Daerah Pentahelix Pariwisata Makassar. Silakan Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Ketua Badan Promosi Pariwisata Sulawesi Selatan, Bapak Andre Arifulu, beserta teman-teman yang hadir di sini. Panjang sekali kalau saya sebutkan satu persatu, dan mohon maaf sudah diulang berkali-kali biar waktu kita tidak banyak. Tadi ini saya agak terlambat karena ada informasi masuk, katanya ada adik-adik dari HMI mau unjuk rasa di kantor. Jadi saya bilang saya tungguin dulu supaya kita bisa ketemu, siapa tahu ada yang bisa tapi belum datang. Jadi mungkin selang waktu 1 jam ini mereka lagi prepare untuk datang ke kantor. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana melihat potensi pariwisata yang harusnya bisa kita organize dengan lebih baik, yang tentu ujungnya adalah mendatangkan devisa untuk Kota Makassar. Dan saya melihat sebenarnya potensi ini sangat terbuka lebar, tapi saya tidak tahu seperti apa dari kacamata Bapak Ibu sekalian, baik dari praktisi maupun akademisi yang ada, tentu bisa melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dari kami sebagai pemerintah tentu berharap kedatangan orang dan titik-titik wilayah area wisata yang ada di Kota Makassar tentu harus kita kembangkan dengan maksimal dengan menciptakan infrastruktur yang nyaman. Karena kalau kita lihat selalu perbandingannya apa yang terjadi di Indonesia, wisata itu selalu dibandingkan dengan Eropa atau Amerika. Sedikit negara di Asia, lalu itu harus dibandingkan apple to apple, sehingga kalau kita skeptis menanggapinya, tentu ya kita akan berhenti di tempat itu, karena untuk mengejar mereka itu pasti butuh waktu yang lama dan biaya yang besar. Tetapi saya selalu berpikir kita harus melihat dari different views, sisi yang berbeda, untuk melihat apa sesuatu yang kita miliki
yang tidak dimiliki oleh tempat lain yang harus bisa kita maksimalkan, bisa kita kembangkan sehingga menjadi sesuatu yang punya nilai atau menjadi sesuatu yang menjadi ikonik di kota ini yang tidak semua orang bisa, tidak semua dimiliki oleh negara lain atau daerah lain yang benar-benar bisa menjadi magnet untuk mendatangkan orang-orang yang bisa sampai di kota Makassar. Tentu sebagai pemerintah kami akan fokus dengan bagaimana pembangunan infrastruktur pariwisata, dan tentu ini tidak mungkin bisa tersusun dengan baik, tersusun dengan rapi kalau cuman pemerintah kota saja yang berpikir untuk menyusun ini. Tentu kita harus melibatkan seluruh pihak yang ada di dalamnya sebagai stakeholder pariwisata untuk bersama-sama membangun infrastruktur pariwisata. Yang kedua dari kami adalah regulasi yang kuat untuk bisa menjadi pengikat dari wilayah pariwisata yang ada di kota Makassar ini. Ini harus benar-benar kita maksimalkan instrumen yang saya sampaikan tadi akan menjadi pengikat yang sangat kuat ketika kita harus menempatkan posisi masyarakat ada di tempat mana pada saat kita melakukan proses pengembangan pariwisata ini. Yang ketiga yang ingin saya kembangkan bahwa mungkin kita semua akan sepakat untuk mencari destinasi-destinasi baru wisata yang ada di kota Makassar. Ada beberapa hal yang belum terekspos barangkali, atau ada mungkin yang sudah terekspos tapi belum kita bisa maksimalkan dengan baik. Inilah yang saya berharap mudah-mudahan dari hasil Tudang Sipulung ini bisa memberikan gambaran bahwa ada ikon baru yang bisa kita tumbuhkan di kota Makassar, ada sesuatu hal yang bisa menarik bagaimana orang-orang bisa datang di kota Makassar. Tadi kalau mau bicara masalah instrumen peraturan yang kita harapkan, saya cuma berharap bahwa kami dari pemerintah kota melalui APBD insya Allah akan menganggarkan sampai 5 miliar per bulan untuk merespon bagaimana kegiatan-kegiatan nasional itu bisa datang ke sini. Artinya cuma menyediakan Makassar ini sebagai tempat dengan posisi yang sangat strategis, semua orang bisa datang ke sini. Nah, tugas kita adalah menyiapkan infrastruktur yang ada di tempat ini, sehingga ketika ada seminar, ketika ada pertemuan nasional, ketika ada sebuah event yang ada di Makassar, tidak hanya melulu ke satu event itu, tapi mereka diharapkan untuk datang ke kota Makassar untuk bisa membagi waktunya untuk melihat wilayah-wilayah wisata yang kita miliki. Dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting karena kota seperti Makassar yang hanya mengandalkan perdagangan barang dan jasa memang harus ditopang oleh spot-spot wisata yang perlu kita kembangkan bersama dengan infrastruktur yang ada di kota Makassar ini. Jadi tadi ada 3 hal yang menurut saya yang perlu kita perhatikan dengan tumbuhnya industri pariwisata ini, tentu dengan serta-merta akan berjalan dengan sesuai apa yang Bapak Ibu yang hadir di sini, kepentingan yang Bapak Ibu akan menjadi bagian dari stakeholder untuk membesarkan pariwisata kita. Asosiasi hotel, tour guide, travel, dan sebagainya. Nah, inilah beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan sebagai pengantar. Saya berharap acara ini mampu memberikan masukan yang detail kepada kami, supaya kami juga bisa melihat apa yang harus bisa kami lakukan dengan sumber daya yang kami miliki untuk bisa mensupport, untuk juga bisa memberikan ruang kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang menjadi penggiat di industri pariwisata. Barangkali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya pikir arahan yang disampaikan Pak Wali Kota ini bisa memantik Tudang Sipulung hari ini, karena dari berbagai elemen ini Pak Wali Kota ingin menyampaikan kira-kira seperti apa sih kota Makassar ini, kita akan bawa kemana. Mungkin untuk berbicara tentang keberadaan Badan Promosi Pariwisata, mungkin saya mulai dulu dari Pak Di Januar, kalau boleh kita disampaikan kira-kira seberapa penting sih kelembagaan dalam merangkul para stakeholder ini dalam payung kolaborasi Pentahelix daerah. Mungkin seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan tentu saja salam sejahtera kepada kita semua. Bapak Wali Kota Makassar yang kami banggakan, teman-teman para stakeholder pariwisata, baik itu dari perwakilan industri dan asosiasi maupun badan usaha dan seluruh pihak yang hadir yang sama saya muliakan, sebuah apresiasi khususnya teristimewa kehadiran Bapak Wali Kota di sini untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana caranya Makassar ini terus digali potensi ekonominya, khususnya dari potensi kebijakan kepariwisataan. Ya tentu ini juga relevan dengan berita yang miris hari ini Pak Wali. Berita hari ini yang miris karena Sulsel itu menempati ranking 6 PHK di Indonesia dan tertinggi di Pulau Sulawesi. Ya kita berharap industri kepariwisataan ini mampu untuk membuka ruang-ruang lapangan kerja ke depannya. Nah, tentu itu tidak lepas dari sebuah terobosan-terobosan yang kita lihat bahwa dari sisi ekonomi, dari sisi kebijakan di bidang kepariwisataan ini, tentu kita mengenal ada Dinas Pariwisata Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan di dalamnya lagi ada bidang pariwisata Pak Wali. Nah ini sebenarnya kuncinya di sini yang tidak ketemu selama ini. Pengalaman saya sebagai founder dari Badan Promosi Pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan, itu sesuai dengan amanah undang-undang yang kita baca dari Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 ya, tahun 2009, memang diwadahi meskipun saat ini undang-undang itu tengah mengalami rencana perubahan undang-undang, Pak Wali. Tetapi itu semua tidak menghalangi langkah-langkah atau kebijakan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun Kota Makassar, untuk mendevelop potensi-potensinya dari sisi ekonomi khususnya di bidang kepariwisataan. Nah tentu kalau berbicara soal promosi, di sini yang kita mau garis bawahi sebenarnya mesin promosi Pak. Promosi mungkin umum sekali kita mendengar, tetapi ketika kita berbicara mesin, itu bagaimana semua komponen dimaksimalkan dan sebuah mesin itu bisa melaju kencang dan bisa melaju pelan. Nah dari identifikasi yang saya lihat memang banyak keterbatasan kegiatan promosi yang melekat pada dinas Pak Wali. Beberapa hal yang saya sudah identifikasi di sini. Yang pertama dari aspek fungsi utama. Kalau di dinas pariwisata itu dia berfungsi sebagai regulator dan fasilitator urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Sementara jika kelak nanti kita support dengan hadirnya sebuah badan promosi, apakah itu badan promosi pariwisata ataukah kepeloporan BP2M yang memang sudah terbentuk dari tahun 2002 Pak Wali, dan rencananya memang inisiatif teman-teman untuk merevitalisasi kembali, itu tujuannya sebagai eksekutor promosi dan pemasaran pariwisata secara profesional. Yang kedua dari sisi karakter kerja. Pada dinas pariwisata itu sifatnya birokratis, mengikuti mekanisme peraturan dan siklus perencanaan yang di dalamnya ada Renstra, RKPD, APBD dan 100% bergantung pada APBD. Sementara di badan promosi itu sifatnya fleksibel, adaptif, responsif, sesuai dengan tren pasar dan situasi yang fluktuatif. Selanjutnya dari sisi pendanaan, kalau dinas memang 100% dari APBD, sementara kalau dari badan promosi itu dapat mengakses sumber daya dari sponsor CSR dan utamanya industri. Ketika kelak insya Allah Pak Wali BP2M bisa membangun semua benchmarking, kabupaten kota bisa saja menitip, mereka punya potensi wisata untuk bantu dipromosikan, bukan mereduksi perannya provinsi, KB, Pak Ketua BPPD. Selanjutnya dari sisi kecepatan respon, Pak Wali. Kalau di dinas itu perubahan program membutuhkan prosedur formal, musrembang, pembahasan anggaran dan regulasi. Sementara di badan promosi itu bisa bergerak cepat, menyesuaikan dengan momentum pasar dan kompetisi antar destinasi. Selanjutnya output promosi, kalau dari sisi dinas, Pak Kepala Dinas, cenderung seremonial, musiman, dan berbasis proyek tahunan.
Sementara di Badan Promosi sifatnya berkesinambungan, inovatif, berbasis data dan tren pasar global. Lalu selanjutnya keterlibatan industri. Kalau di dinas itu terbatas pada forum koordinasi formal. Sementara di Badan Promosi menjadi simpul langsung kolaborasi pentahelix. Selanjutnya dampak ekonomi, kalau di dinas itu efek jangka panjang sering tidak langsung dirasakan oleh industri. Tetapi di badan itu manfaat promosi langsung terukur oleh pelaku usaha mendorong dukungan material dari industri. Jadi sifatnya dia sebagai drive market. Dia nanti yang drive market untuk terus-menerus memberikan penguatan promosi kepada strategi promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Begitu juga di provinsi. Kalau secara keseluruhan saya melihat Makassar sangat berperan sekali sebagai perpanjangan destinasi dari beberapa ikon-ikon wisata yang cukup kuat. Meskipun selama ini kita sudah berusaha hampir 50 tahun, kalau saya tidak salah, untuk bisa mendapatkan rebound dari Bali untuk wisatawan mancanegara, tapi tidak cukup sukses kita di situ, Pak Wali. Mungkin karena strategi pemerintah Bali untuk terus membuka atraksi dan destinasi supaya setiap satu devisa dari wisatawannya itu sebelum tutup pintu pesawat habis di Bali. Kalau juga lolos, reboundnya itu ke Nusa Tenggara Barat dan Timur. Sehingga inilah yang semua kita harus pikirkan, selain daripada dukungan yang Pak Wali sampaikan tadi, bagaimana caranya meeting insentif, convention, dan exhibition itu bisa marak ke Makassar. Secara keseluruhan dengan hadirnya strategi promosi yang berorientasi pada user generate content, lalu digital content, dan tren marketing, itu Pak Wali, itu akan menggiring wisatawan yang mengakses secara digital natif seluruh informasi wisata yang ada bukan hanya di Kota Makassar, tetapi Makassar justru memiliki kesempatan untuk menjual seluruh destinasi yang ada di Sulawesi Selatan ini. Kita harapkan nanti Badan Promosi Pariwisata Sulsel mampu untuk meng-create packaging, apakah itu di utara, di selatan, di barat, dan di timur, sehingga itu menjadi informasi yang kolaboratif dengan BP2M jika nantinya mendapat restu dari Pak Wali untuk direvitalisasi dan dihadirkan bagi perkembangan industri pariwisata yang ada di Kota Makassar. Baik, terima Demikian kasih. pandangan saya Pak Wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, mungkin ada penambahan Pak seperti yang dijelaskan founder kita tadi. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Indah, Pak Nik. Pak Nik, Pak, saya tegurnya sebagai Pak Nik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Nafri, dan seluruh jajaran, ada Pak Kadis, Pariwisata Kota Makassar, dan staf yang hadir, Ibu Kabid dan Pak Kabid, yang sohibu bait, saudara saya, Pak tuan rumah kan, yang mengundang saya, Pak Asar. Ya, ini sering umroh Pak Ali, jadi saya panggil sohibul bait. Ya. Dia travel umroh, Pak Kiai. Sama aja namanya Pak Asar, cuma beda sedikit. Ya, teman-teman semua, Pak Ketua Umum GIPI Sulawesi Selatan, Pak Suardi, ini sahabat saya di BPD Sulsel, Pak Nasrullah, ini sahabat saya juga di BPD Sulsel, Pak. Kalau kita banyak ketua, semua ketua di sini sekretarisnya beliau, Pak. Jadi bayangkan kalau berapa ketua, beliau sekretarisnya. Sekretaris PRI, sekretaris GIPI, ya ada beberapa. Kemudian teman-teman lain, Pak Sandi dan Pak Prof hadir semua. Mas Bambang, ini kalau naik pesawat Pak perlu tanya beliau. Mulai dari keselamatan, harga pesawat, jenis pesawat, dia tahu Pak. Mas Bambang, ya? Itu juga Pak Wali, bisa juga. Cuma saya tidak boleh terlalu lanjut karena ini ustaz di atas ini. Ya Mas? Mas Bambang kebetulan jadi TRI. Dan yang sangat spesial, ini senior saya di BPBD Sulsel Pak. Pak Januar Jori Darwis yang menjadi pelopor atau founder di BPBD Sulsel. Nah, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi kalau
kami melihat tema yang ada, pentingkah sinergitas pentahelix pariwisata di Kota Makassar, dan subtemanya Makassar ini nostalgia masa lalu atau masa depan. Ini sangat tepat sekali. Kalau boleh dikatakan Makassar ini, kalau kita ibaratkan dia sebuah buku, Pak Wali, dia sampulnya Pak. Sampul Sulawesi Selatan. Kalau orang mau ke Sulawesi Selatan, mesti lihat sampul dulu. Pasti Kota Makassar menjadi sampul. Nah, untuk bagaimana kita bisa membuka buku itu, sampulnya harus menarik. Sampulnya harus cantik. Sehingga kita bisa tertarik untuk membaca atau membuka buku tersebut. Nah, oleh karena itu saya kira Kota Makassar ini memang harus menjadi prioritas utama untuk menjadi destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Seperti kita ketahui bersama dari zaman dahulu kala, Sulawesi Selatan Makassar ini sudah menjadi destinasi utama di Indonesia, menjadi katakanlah pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tujuan daripada perdagangan masa lalu, dan ini merupakan satu nilai yang sulit untuk dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Makassar pasti paling depan, Pak. Nah, oleh karena itu potensi yang ada di Makassar ini memang harus dimaksimalkan. Kami bersama teman-teman di Badan Promosi Pariwisata Sulawesi Selatan selama 4 tahun terakhir ini memang berusaha keras untuk mencari mitra kerja di kabupaten kota. Nah, BPPD yang ada di Sulawesi Selatan ini itu hanya ada kurang lebih 3, Pak Wali, selama kami. Karena memang bukan wewenang kami untuk membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah, tapi menjadi wewenang pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Yang ada itu hanya BPPD Maros yang sekarang ini, terus BPPD Selayar juga ada, Toraja sifatnya BPD tapi dia namanya Toraja Tourism Board. Dia bikin sendiri, Pak, di sana. Jadi itu yang selama ini yang beraktivitas, dan oleh karena itu kami di Badan Promosi Daerah Sulawesi Selatan ini memang membutuhkan partner untuk sama-sama menggalakkan sektor promosi pariwisata. Selama kami 4 tahun di BPPD, kami memang selalu berusaha untuk menjalin kerjasama dengan teman-teman di GIPI, di Asita, di PRI untuk membuat satu bundling paket wisata untuk datang ke Sulawesi Selatan. Kendalanya cuma satu, Pak Wali. Setelah Makassar, jarak kita jauh. Ke Bulukumba itu perlu 5 jam, ke Toraja lebih-lebih lagi 8 jam. Di antara jarak ini hampir tidak terpromosi dengan baik sektor-sektor pariwisata atau atraksi pariwisata yang ada di daerah-daerah antara Makassar sampai Toraja, Makassar sampai ke Bulukumba. Nah, tentu bersama Pak GIPI ini kami sudah mendatangkan berapa kapal, Pak, ya? Kapal pesiar ya, kalau lebih 3.000, 4.000 orang, Pak, 2 kali datang ke Makassar, di handle. Kami hanya bawa ke Benteng Fort Rotterdam dan ke Ramang-Ramang. Jadi cuma sehari, Pak. Length of stay-nya tidak lama, terus dia membelanjakan juga tidak terlalu banyak karena destinasinya kurang. Sehingga tadi betul sekali dikatakan oleh Pak Janar, prinsip kita adalah bagaimana cita-cita kita ini melanjutkan pariwisata yang dari Bali untuk bisa masih ada sisa-sisa uangnya untuk datang ke luar Bali. Tapi ternyata kita juga agak sulit untuk menjual karena kita tidak bisa menciptakan destinasi wisata yang ada. Minimal misalnya ada destinasi wisata baru. Kami di Sulawesi Selatan, di BPPD Sulawesi Selatan mencoba membentuk satu kawasan yang bisa bersimultan membuat satu acara dan berusaha untuk menjadi kawasan, membuat satu kawasan ekonomi khusus pariwisata di Bira dan Selayar. Sementara kami sudah proses, mungkin karena situasi negara yang masih belum terlalu bagus, masih ada efisiensi dan sebagainya, jadi tidak terlalu kencang jalannya. Tapi proses sudah sampai di Kementerian Perekonomian. Kemudian kami juga sudah membuka bersama teman-teman juga direct flight dari Makassar ke Lombok dalam rangka kerjasama promosi pariwisata dengan pemerintah NTB. Pada saat itu Pak Andi Sudirman dengan Pak Zulkifli Mansah, Gubernur NTB pada saat itu, kita menandatangani perjanjian dan sampai sekarang alhamdulillah pesawatnya masih terbang, Pak. Begitu Mas Bambang ya? Masih ya? Batik Air, Pak. Kita start dengan Wings Air, sekarang udah naik menjadi
Batik Air, Makassar, Lombok PP. Kita juga punya booth di sirkuit Mandalika sampai tahun 2026. Jadi saya, kalaupun ada nanti BP2M di Makassar, booth itu gratis, tinggal diisi Pak. Jadi booth di sana ada, Sulawesi Selatan bisa diisi untuk promosi destinasi wisata sampai 2026. Jadi kami kerjasama 4 tahun dengan MotoGP di Mandalika. Kemudian juga hampir setiap tahun kami ada slot juga booth di ITB Berlin di Jerman. Silakan juga boleh diisi Pak ya. Tahun ini kami tidak sempat berangkat karena situasinya Pak. Ya, efisiensi, tapi 2 tahun berturut-turut kami mengisi di sana. Yang pertama pembuatan songkok bone ya yang lalu, tahun lalu itu kopi Toraja kami promosikan di sana, dan kami punya booth sendiri di ITB Berlin. Nah seperti inilah yang kami butuh, memang salah satu sumber untuk mempromosikan itu adalah adanya BP, Badan Promosi Pariwisata di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan tentu saja dalam perjalanan kami, Makassar ini memang harus menjadi kota tujuan utama untuk mengunjungi Sulawesi Selatan. Banyak sekali potensi yang ada. Desa wisata ada juga di Makassar Pak, di Lakang. Kami juga membina desa wisata selama 3 tahun terakhir di Kementerian Pariwisata, dan kita penyumbang desa wisata terbanyak di Kementerian Pariwisata. Kalau 3.000 pendaftarnya, kita sampai hampir 500 desa wisata di Sulawesi Selatan ada di Kementerian Pariwisata sekarang. Dan saya kira ini menjadi peluang-peluang kita untuk bisa melakukan kolaborasi dengan BPPD, baik itu di kabupaten maupun khususnya di Kota Makassar ini. Dan mungkin target kami tahun depan, ya Pak ya, bersama-sama, saya pernah juga melaporkan ke Pak Wali, kami ingin mengadakan festival maritim di Kota Makassar Pak. Tapi kami kurang mitra di sini, kami nggak tahu gitu mau kerjasama dengan siapa. Kalau dengan pemerintah tadi disampaikan oleh Pak Januar, memang ada terbatas mungkin dari segi birokrasi dan sebagainya, tapi dengan keberadaan Badan BP2M nanti misalnya di Makassar, sekat-sekat itu bisa diefisienkan, difleksibelkan gitu. Mungkin kami bisa langsung action, petunjuk Pak Wali dan petunjuk Pak Gubernur bisa langsung kita adakan. Tahun depan rencananya mudah-mudahan bisa terlaksana festival maritim di Makassar. Itu pernah saya melaporkan Pak Wali, tapi nggak fix Pak, nggak fix. Jadi kami tidak berani untuk melanjutkan sebelum ada mitra yang tepat. Nah saya kira Makassar punya potensi yang sangat besar untuk menjadi destinasi wisata yang paling baik atau paling bagus di Sulawesi Selatan. Banyak sekali Pak, Benteng Sombopu, Fort Rotterdam. Kami pernah, kalau nggak salah sama siapa ya, Poltekpar ada nggak? Kami pernah mensurvei Pak, Poltekpar yang mensurvei, disampaikan kepada kami, itu sebenarnya ada 8 benteng yang ada di Makassar sampai ke Goa, di pesisir Sungai Jeneberang. Iya betul ya, di Barombong itu ada benteng-benteng kecil yang menjadi katakanlah sambungan daripada Benteng Sombopo sampai ke Kerajaan Goa di Sungai Minasa. Kalau itu bisa dioptimalkan kembali, ini bisa menjadi satu paket wisata untuk mengelilingi Kota Makassar. Iya, jadi saya kira mudah-mudahan dengan diskusi seperti ini bisa membuka wawasan kita untuk bekerjasama memajukan sektor pariwisata di Sulawesi Selatan. Tugas kami di provinsi adalah mengkoordinir dan membuka akses-akses sampai dengan pemerintah di Jakarta, sehingga mereka juga bisa tahu bahwa ternyata di luar Bali, di Makassar juga ada destinasi wisata yang bisa kita jual bersama-sama. Teman-teman GP standby, mobilnya banyak sekali, Pak Suhardi. Ya, busnya berapa? 90, 100 biji Pak. Sudah siap menampung berapapun jumlah wisatawan yang datang ke Kota Makassar ini. Saya kira begitu dari saya Pak Wali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua Badan Promosi Pariwisata. Mungkin bisa berikan aplaus dulu, melihat lebih jauh Pak dari sisi akademis maupun dari sisi kondisi pelaku industri di Kota Makassar seperti apa, sehingga mungkin ada gambaran juga buat Pak Wali Kota untuk bisa mengambil kebijakan seperti apa ke depan. Silakan waktu dan tempat Pak Dokter. Yang terhormat Pak Wali dan semua rekan-rekan, ada 14 sektor ekonomi utama di Kota Makassar, dan 7 diantaranya
itu pesat maju, tetapi ada 7 diantaranya tertekan. Di antara 7 ini adalah sektor pariwisata, khususnya penyediaan akomodasi dan MAMI, makan minum. Ini adalah data yang kami temukan dalam jurnal terakhir tahun 2024 akhir. Nah, sektor-sektor yang utama ini adalah pasti pengelolaan pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan yang menjadi kontributor tertinggi di Kota Makassar. Namun memang sektor pariwisata ini agak sedikit tertekan Pak Wali, khususnya akhir tahun 2024 sampai tahun 2025 ini. Nah, sedangkan konsep urban tourism yang kita pahami bersama bahwa Makassar ini tidak bisa kita masukkan konsep rural tourism, itu sangat berat. Karena sifat kita adalah urban tourism. Nah, sifat urban tourism ini 75% adalah buatan. Kita paham bersama bahwa pariwisata itu khususnya destinasi daya tarik itu ada 3. Budaya, kemudian alam, dan buatan. Nah, Makassar ini lebih penekanannya adalah buatan, bahkan 75%. Sifat dari urban tourism ini pasti memenuhi penyediaan fasilitas perkotaan seperti taman hiburan, sport tourism, water tourism, marine convention center yang kita belum punya Pak. Kita berharap memang dari hotel-hotel besar, tetapi kita tidak punya salah satu yang paling utama di kota itu, yaitu convention center. Yang sekarang ada di Triple C ini, saya tidak tahu bagaimana pemanfaatannya. Tetapi ini paling utama. Hasil survei kami terakhir, kami menelusuri Sungai Jenederang sampai ke Layar Putih, kemudian ke Tanjung Bayam dan Angin Mamiri, pantainya, itu sangat potensi Pak untuk dikembangkan. Diversifikasi produk wisata di Kota Makassar melambat dalam 2-3 tahun terakhir. Ya. Promosi gencar, tapi produknya lemah. Itu kacamata kami. Sedangkan program Kementerian Pariwisata unggulannya yaitu wisata bersih, wisata bahari, gastronomi, dan wisata kreatif. Itu masukan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Farid. Mungkin satu lagi Pak Wali, sebelum Pak Wali menjawab, perwakilan dari industri, mungkin kalau boleh diwakili oleh Pak Suwardi, sekaligus mewakili aspirasi dari teman-teman IHGMA, dari PHRI. Terima kasih Pak Wali sudah hadir di tengah-tengah kita bersama untuk mendengarkan tentang bagaimana kemauannya pariwisata Makassar ini. Pak Kadis, Ibu Kabit, Bapak Founder Badan Promosi, mentor saya Pak di Badan Promosi Pariwisata Sosial waktu ke Jerman Pak dan ke Eropa. Nah teman-teman dari industri semua, kalau kita menjawab bahwa penting ke sinergi pentahelix pariwisata di Kota Makassar, jawabannya iya. Bahkan sangat penting Pak, karena paket wisata yang kita jual itu kan dilaksanakan oleh pentahelix, tidak bisa sendiri. Dan banyak industri yang tergabung dalamnya itu. Dan juga ditentukan bahwa promosi wisata juga sangat penting Pak untuk adanya BP2M di Kota Makassar ini, karena di samping untuk mempromosikan pariwisata yang tadi sudah diuraikan, juga harus memberikan jaminan akan kelayakan, jaminan keamanan untuk berkunjung ke Makassar Pak. Apalagi saat-saat seperti ini Pak, sering demo, sering kami mendapat informasi ini aman tidak dikunjungi Makassar. Untuk demo terakhir ini Pak, itu banyak sekali wisatawan yang batal ke Makassar dan ke Sulsel. Bahkan mereka mengurungkan niatnya untuk datang Pak. Paketnya di cancel. Saya mengalami karena punya transport Pak. Hampir tiap hari kami mendapatkan cancel. Katanya demo di Makassar Pak. Demonya kan bukan di semua tempat. Tapi kita butuh suatu jaminan, statement dari pemerintah bahwa Makassar layak dikunjungi Pak. Apalagi dengan destinasi yang ada sekarang ini, tentunya Makassar harus punya destinasi yang bisa membuat wisatawan mancanegara tinggal di Makassar Pak. Saat ini masih eksis di Toraja nih Pak. Teman-teman masih banyak ke Toraja menghandle wisatawan mancanegara. Tapi biasanya hanya di bandara saja, ke Toraja kembali ke bandara lagi. Jadi Makassar biasanya hanya transit kalau mereka datang malam atau pesawatnya besok pagi-pagi. Transit di Makassar. Sekarang PR kita semua
termasuk nanti kalau terbentuk badan promosi, bagaimana kita membuat destinasi yang layak untuk dikunjungi Wisman, Pak. Minimal semalam di Makassar. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Badan Promosi bahwa kami juga sering masuk kapal pesiar, Pak. Destinasi utama kapal pesiar adalah Pasar Terong, Pak. Pasar Terong, Pak. Kalau destinasi sewajib hukumnya kayak Benteng ya, apa itu ya. Tapi semua kapal pesiar yang ke Makassar biasanya masuk ke Pasar Terong. Hambatannya apa? Kebersihan. Dengan tata kelola di sana, Pak. Dan mereka jalan kaki memotong ke sana dari Jalan Mesir Raja ke Bawah Karang, Pak. Itu yang perlu kita lihat. Kemudian juga punya pulau-pulau kita harus lihat bahwa Makassar ini banyak destinasi yang perlu kita kelola, Pak. Ya, tapi mesti kita bersinergi bagaimana bisa terkenal di luar, memberikan keyakinan kepada wisatawan. Dan tentunya saya sangat berharap bahwa ada statement, Pak, dari pemerintah Kota Makassar atau dari siapakah bahwa Makassar layak dikunjungi, Pak. Dan tidak aman lah. Banyak yang minta, Pak, teman-teman saya banyak WA saya. Tolong ada statement lah dari pemerintah supaya mereka tetap datang ke sini dan mereka tidak ragu untuk berkunjung ke Kota Makassar ini. Tentunya kami terima kasih dari Pak Asar sebagai tuan rumah pada hari ini dan juga saya sebagai ketua Runners Mansa dan ketua Ampuri, Pak. Jadi kalau Bapak ini sini, Pak, karena ketua Ampuri doanya dijawab, Pak. Karena beliau ini adalah pelaksana pakai wisata umroh dan haji tentunya, Pak. Saya berharap bahwa hari ini kita semua dapat berkah ini, Pak. Dan perusahaan kembali bergeliat setelah beberapa hari ini terdapat agak pojok, Pak. Agak turun. Ya, ini sementara dari saya, Pak. Kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Pak Suwardi, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin waktu dan tempat Pak Oli, kita singkat saja, sudah ada masukan-masukan dari stakeholder. Silakan Pak Oli. Baik, terima kasih. Untuk menurut saya masukan ini adalah hal yang sangat positif untuk pemerintah Kota Makassar. Tadi disampaikan pentingnya Badan Promosi Pariwisata dan ini insya Allah akan kami respon untuk membantu teman-teman di Dinas Pariwisata secara teknis. Dan yang kedua, tadi kita melihat ada beberapa potensi wisata yang ada di Kota Makassar. Saya sepakat kalau potensi wisata seperti sungai bisa dioptimalisasi ya dengan baik, terus harus menambah tujuan yang ada jadi menurut saya kalau hanya berlayar saja, saya pikir mungkin sudah sesuatu kita akan berbeda ketika ada sesuatu yang kita tuju baru kita balik seperti itu atau apalah. Nah itu saya minta teman-teman bantu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian membantu saya untuk berpikir masalah itu. Budapest, kita lihat pemandangannya salah satu gedung parlemen terindah di dunia. Dan kita akan ada di atas perahu itu bisa melihat secara jelas. Artinya 4 negara yang ada di tempat itu sangat bergantung para wisatanya ke sungai ini. Ada Praha, ada Slovakia, ada ada Austria, di Eropa. Nah artinya ini harus kita bentuk juga sama dengan saya beberapa kali ini lagi saya belum sempat sampaikan ke Pak Kadis yang baru pada saat kita sailing pakai pinisi di kota, lalu kalau sudah maghrib sudah tidak ada lagi yang kita bisa lihat. Kita cuman ngobrol-ngobrol aja di atas habis salat maghrib sudah selesai lah itu. Padahal kita butuh mungkin ada laser attraction barangkali atau ada sesuatu yang bisa kita lihat yang bisa menarik supaya yang paling pertama pasti nilai karena ada sesuatu yang bisa dilihat tentu nilai untuk membayar itu bisa bertambah. Yang kedua, keinginan kalau satu kali saja kita pergi ke situ lalu melihat hal yang itu lagi, ya repetisinya pasti sedikit. Nah ini yang kita harapkan supaya di setiap destinasi wisata ini ada sesuatu hal yang menarik yang bisa kita sampaikan. Dan harus memang diceritakan dengan hal-hal yang lebih bombastis di dalamnya. Karena hampir saya lihat bagaimana kalau di sungai itu, bagaimana tragedi apa yang mohon maaf ada pembunuhan massal yang dibuang sampai ke sungai, sampai sekarang alas kakinya masih tinggal di atas sungai itu. Nah menurut saya ini hal yang selalu menjadi hal yang bisa kita datangkan. Salah satu potensinya adalah sungai
dan laut yang kita punya yang harus kita eksplor lebih maksimal lagi, dan sehingga ini bisa menjadikan tujuan wisata. Karena saya sependapat tadi Pak Ketua bilang bahwa antara Makassar dengan Toraja jauh ini, tidak ada sesuatu hal yang menarik. Paling ke Maros, ke Rambang-Rambang, ke Leang-Leang dan sebagainya. Tapi tidak semua orang mau bicara masalah prasejarah. Tidak semua juga orang mau pergi seperti di Rambang-Rambang dan sebagainya untuk meninggalkan, jangan sampai flight time-nya nanti terganggu dan sebagainya. Nah, ke atas juga ke arah Bulukumba paling Malino yang kita bisa harapkan. Tapi juga sangat memakan waktu yang tidak sedikit. Nah, inilah yang kesempatan kita di Kota Makassar untuk membangun ini dengan baik, sehingga saya berharap mungkin ada satu konsep yang bisa kita bangun secara bersama-sama, secara terstruktur. Anggaplah tahun ini apa yang kita perbaiki, tahun depan apa lagi, dan tentu pemerintah Kota Makassar akan ikut berpartisipasi dengan semaksimal mungkin. Kami hanya menginginkan ada ide dan tujuan, apa ide dan gagasan yang lebih fresh dari para stakeholder pariwisata untuk memberikan kami apa yang harus kami buat supaya pariwisata ini bisa memaksimalkan. Yang kedua, tadi juga disampaikan Pak Januar bahwa lagi-lagi pariwisata ini kita harapkan bisa tumbuh untuk mendorong industri lain yang ada bersamaan dengan pariwisata. Contoh tenaga kerja yang kita butuhkan. Nah, tenaga kerja yang kita butuhkan ini juga memang harus menjadi tenaga kerja yang bisa memberikan gambaran terhadap pariwisata kita. Akhirnya artinya tidak begitu saja kapal pesiar datang, mohon maaf, kalau kapal pesiar datang terus turis yang ditemani bicara tukang beca, ya blur lah itu informasi tentang Kota Makassar. Tapi ini menjadi orang-orang yang mengatur ini atau orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang yang terlatih, yang punya knowledge terhadap pariwisata yang ada di Kota Makassar. Yang ketiga, infrastruktur pariwisata. Tidak harus melulu sesuatu harus yang mewah, tetapi yang mungkin sama minimal yang ada di tempatnya mereka standarnya. Artinya kita bicara pedestrian saja. Mana ada pedestrian kita di Makassar yang 1 kilo tanpa ada hambatan di atasnya untuk kita bisa berjalan. Kalau bukan gade-gade di atasnya, tambal ban di atasnya, parkir motor di atasnya dan sebagainya. Ini yang kami coba untuk merubah ini. Tapi saya sangat yakin tidak mudah untuk merubah habit itu, tapi tidak akan bisa berubah kalau kita tidak memulai. Kita akan berhadapan dengan yang namanya unjuk rasa, ketidakpuasan, tapi indahlah. Itu menjadi resiko untuk kita untuk memperbaiki ini, sehingga insya Allah di tahun ini kami akan mencoba membangun satu pola pedestrian yang standar. Kalau selama ini pedestrian itu mengikuti keinginannya para pemilik kendaraan, hari ini yang diikuti adalah para pejalan kaki, yang lainnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi bukan lagi kita mengikuti jalur mobil, jalur motor, tapi jalur pejalan kaki yang harus dimaksimalkan, yang mengikuti adalah kendaraan-kendaraan ada yang di jalannya. Poin to poinnya akan jalan dari Taman Macan sampai ke Taman Hasanuddin. Ini proyek percontohan yang akan kami bangun secepatnya. Yang berikutnya adalah setelah mereka sampai di sini, kalau kita pergi mungkin ini seperti membandingkan dengan negara lain, tidak sah rasanya kalau di ujung tempat keluar kita dari sebuah tempat pasti ada belanja yang ada di sana. Nah, ini juga saya minta para pelaku pariwisata untuk mampu mengasistensi jualan-jualan yang ada. Artinya kalau kita mau menjajakan UMKM kita atau jajanan-jajanan yang kita miliki, apakah itu makanan, produk dan sebagainya, tolong kita asistensi dengan baik. Apakah itu packagingnya harus diperhatikan dengan baik, ingredients-nya harus diperhatikan dengan baik, supaya apa? Supaya ini menarik dan punya sesuatu yang khas. Sampai hari ini saya masih bingung untuk apa kita apa-apa. Saya masih bingung mencari apa branding yang paling tepat untuk Makassar hari ini. Saya minta maaf kalau kita bicara Makassar kota makan enak, ini terlalu general. Tidak, di tempat lain juga akan bisa menyatakan itu. Terus Makassar apa gitu yang bisa kita datangkan? Terus bagaimana dulu waktu tiba-tiba Malaysia muncul, Malaysia truly Asia, dan semua orang menoleh dan semua orang pergi ke Malaysia.
dengan segala apa yang mereka miliki. Nah ini yang menurut saya ada satu tadi apa yang harus kita bikin, dan yang kedua coba kita mencari sesuatu yang bisa kita buat tagline untuk kita bisa rebranding ini kembali Kota Makassar. Nah ada hal-hal yang memang perlu sangat spesifik kita pikirkan menyangkut masalah brandingan ini, karena ini harus benar-benar sampai dan ini bisa sejalan pada saat orang mau datang ke Makassar melihat, oh iya benar apa yang menjadi brandingnya, apa yang terjadi di sini. Nah inilah yang menurut saya beberapa hal yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Dengan kehadiran seperti Pasar Terong menjadi tujuan wisata, ini sangat luar biasa, karena memang pasar di Indonesia ini mungkin sisa sedikit pasar yang begitu konvensional di seluruh dunia ini, Pak. Kalau kita ke Timur Tengah kan ke suk mana kita masuk, kita ke Oman, dibawanya pergi ke suk, masuk ke dalam pasar yang tradisional yang seperti yang ada. Kita ke mana, ke Qatar juga dibawa ke suk dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya harus kita bangun. Nah kami lagi berusaha, Pak, ini lagi kami harus bertempur dengan orang-orang yang apa ya, menganggap bahwa kebersihan itu bukan menjadi hal yang utama. Di Pasar Terong itu, terutama di Jalan Sawi, ini kan jalan inspeksi kanal, Pak. Jalan inspeksi kanal, jalannya itu dimiliki oleh balai jalan, sehingga mereka punya sertifikat. Nah ini mereka bangun bangunan liar di atasnya. Nah ini kalau dilapor penyerobotan bisa bermasalah. Ini kurang lebih ada 276 los yang ada di sana, Pak. Kami lagi coba pelan-pelan mendekati untuk bisa direlokasi. Yang mau baru pindah ini kurang lebih 1.130 saja. Dan kami siapkan di dalam untuk bisa masuk ke dalam, supaya apa? Akses ini bisa memotong dari Masjid Raya ke bawah Karaeng. Gitu. Nah ini yang kami coba untuk tapi yang ada adalah seakan-akan bahwa kami ini bunyinya menggusur mau dan sebagainya, padahal tidak ada sama sekali. Juga untuk mengintervensi kanal tidak bisa masuk ini truk karena tertutup oleh bangunan-bangunan liar yang ada, padahal ini sudah harus cepat kita intervensi, Pak. Nah yang kedua, kami juga meminta, siapa tahu ada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mau berinvestasi lagi di building parking. Ini menjadi persoalan di Kota Makassar, kita sudah tidak punya lahan yang banyak. Sehingga lahan-lahan ini kita akan serahkan ke pihak swasta untuk mengelola. Di setiap titik-titik destinasi ini memang harus dipikirkan parkirnya. Seperti yang ada di Losari, kita sudah tidak punya sesuatu, jadi motor harus berparkir kiri dengan kanan, ditambah penjual-penjual dari sana. Memang ini tugas dan PR yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Tetapi kalau mungkin ada 1-2 bangunan digabung untuk menjadi parkir motor saja yang ada di Losari, saya pikir ini bisa menjadi, ini bukan untuk pemerintah kota juga, tetapi bisa menjadi sumber bisnis baru untuk teman-teman yang main di dunia properti. Nah, kalau ini bisa kita selesaikan, tentu beberapa persoalan yang lainnya bisa kita cepat akan atasi lagi, karena persoalan parkir, persoalan kebersihan ini menjadi perhatian kita yang sangat-sangat kita tekankan saat ini di pemerintah kota. Dan ada beberapa hal lagi yang kami akan coba melakukan perbaikan, terutama di wilayah-wilayah slum area atau daerah kumuh yang harus kita intervensi dengan baik. Kemarin saya bicara dengan Pak Gubernur, berbicara dengan Menteri Perumahan, bicara dengan Menteri Sosial untuk mencari lahan untuk merelokasi saudara-saudara kita yang ada di beberapa pinggiran-pinggiran sungai ini, termasuk Sungai Tallo dan Sungai Jeneberan. Ini memang merupakan potensi wisata yang harus kita gali, tapi saya sangat yakin proses ini tidak mungkin dan tidak bisa pemerintah kota sendirian yang bisa menyelesaikan ini. Tapi ini butuh, inilah ada pentahelix yang harus kita bangun. Inilah pentingnya kolaborasi yang kita bangun supaya semuanya kita berpikir menjadi satu, bukan mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk berpikir sehingga industri pariwisata dan destinasi yang ada di Kota Makassar ini bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat dan kota ini. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Wali Kota Makassar. Mungkin bisa diberikan aplaus dulu. Badan Promosi Pariwisata Makassar ini ternyata
salah satu lembaga yang hadir pada tahun 2002 sebelum Undang-Undang Nomor 9 tahun 2000 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pembentukan badan promosi di beberapa kabupaten kota itu hadir tahun 2009. Kita ternyata penggagas utama di Kota Makassar. Nah, jadi mungkin sinyal yang disampaikan teman-teman stakeholder pada hari ini sebenarnya bahwa kehadiran badan promosi itu di Indonesia itu dimulai dari Makassar. Nah, mungkin ini sekaligus menutup apa yang disampaikan oleh teman-teman stakeholder, karena kenapa badan promosi ini disampaikan stakeholder sangat penting, Pak Wali Kota, paling tidak ini bisa mengurangi beban Pak Wali Kota, bagaimana caranya untuk memperoleh pendapatan asli daerah dari sektor tourism, yang memang selama ini faktanya bahwa pendapatan daerah itu ini salah satu rating nomor 2, Pak Dokter ya, kalau tidak salah, yang memberikan pendapatan utama di Kota Makassar. Dan juga seperti disampaikan Pak Januar bahwa penyerapan lapangan kerja di sektor tourism, apalagi adik-adik kita di ekonomi kreatif, termasuk saya juga, Pak Wali mohon izin, kami juga berharap juga dari para stakeholder bisa melibatkan teman-teman ekonomi kreatif, membukakan ruang buat kami bisa membuka lapangan kerja lebih besar lagi. Jadi kami tidak ingin jadi karyawan aja di hotel-hotel atau di mana, tapi kami juga diberikan ruang untuk membuka lapangan kerja. Nah, mungkin kehadiran BP2M kita berharap ini bisa mengakomodir aspirasi dari pelaku industri sendiri. Begitu juga 5 unsur yang lain, Pak Wali, mohon izin, bukan cuma komunitas media pun juga berharap dari kolaborasi Pentahelix ini ada sesuatu yang bisa diberikan untuk Kota Makassar. Paling tidak Pak Wali tidak sendirian, ada rekan-rekan stakeholder ini yang bisa membantu, membackup, dan juga bisa mendorong pendapatan lebih tinggi lagi di Kota Makassar. Mungkin izin Pak Wali sebagai penutup, respon dari teman-teman seperti apa? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ke Pak Wali. Silakan Pak Wali. Mungkin langsung disampaikan untuk penutup kita pada acara Tudang Sipulung Pariwisata Kota Makassar. Promosi pariwisata, saya akan minta untuk teman-teman dari dinas untuk mengakses ini, dan yang lebih penting lagi bahwa kita berharap badan promosi ini benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana pemerintah kota ingin membangun industri pariwisata yang baik di kota ini. Dan yang saya ingin tekankan pada Bapak Ibu sekalian bahwa kita tahu bahwa Makassar ini punya potensi. Kita banyak melihat potensi ini ada di dalam wilayah perencanaan dan sebagainya. Tetapi yang terlebih penting daripada itu adalah bagaimana kita dengan cepat bisa mampu mengeksekusi potensi yang ada untuk memberikan dampak langsung terhadap masyarakat yang ada di Kota Makassar. Prosesnya kita untuk menuju ke sana, saya tidak selalu mengatakan bahwa perencanaan ini selalu ditonjolkan dimanapun, bahwa Makassar nanti akan punya ini sampai habis masa jabatan, tidak ada lagi gitu loh. Nah, itu yang kita mau butuhkan, ini ada, bahwa nanti sampai habis jabatan dia belum sempurna, urusan nanti. Yang penting dia ada dulu, nanti kita create sama-sama bagaimana bisa maksimal. Tapi yang selalu menjadi masalah kalau ini munculnya terus dalam bentuk wacana, terus capek kita menunggu sampai kapan ini ada. Mana ini program-program yang bisa kita eksekusi dengan baik, sehingga saya sampaikan sama teman-teman di pemerintah kota, yang harus kita eksekusi adalah yang mampu kita raih dan kita gapai. Tidak usah kita eksekusi angan-angan yang ada di depan mata kita, yang memang harus kita bisa cepat dan bisa kita pegang. Nah, kalau cuma mengeksekusi di angan-angan sampai selesai, 27 juga wali kota tidak akan pernah bisa selesai ini persoalan kalau semuanya mau dieksekusi di angan-angan. Makanya saya tekankan, yang paling pertama, kebersihan dan ketertiban kota, itu dulu. Baru kita bicara yang lainnya, termasuk pariwisata. Nah, itulah kenapa kami sangat support dengan kegiatan ini, dan saya pikir ini jangan dijadikan kegiatan terakhir untuk itu, tapi saya berharap mungkin setiap bulan barangkali kita bisa ketemu untuk bisa membahas apa persoalan-persoalan yang ada, khususnya persoalan-persoalan pariwisata. Tadi beberapa kali teman-teman menyampaikan, apalagi kemarin dengan ada efisiensi, ini kita berada di dalam dua mata pisau yang tidak bisa kita hindari. Di satu sisi kami diajak
efisiensi, di satu sisi teman-teman hotel sudah mangap-mangap akan ada PHK dan sebagainya. Nah, dampak sosial mana yang harus kita turunkan sehingga kita harus mampu dengan jeli benar-benar memainkan peran yang sangat baik supaya bisa tidak ada teman-teman hotel tetap bisa melaksanakan kegiatannya, kita juga masih bisa berada di dalam wilayah seperti yang diinstruksikan untuk melaksanakan efisiensi. Nah, jadi ini yang saya harapkan, informasi-informasi ini harus sampai, persoalan-persoalan itu harus kita bisa jawab dengan baik. Lalu kalau tidak bisa, nah supaya apalagi kan kita tahu Ibu Alia juga adalah bagian daripada stakeholder pariwisata yang ada di Kota Makassar ini, dan beliau tahu betul seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertemuan yang terjadwal untuk kita bisa membicarakan hal-hal yang lebih detail, hal-hal yang mungkin setelah kita datang dari mana, oh bisa kita bikin di sini, insya Allah itu akan menjadi kolaborasi pentahelix yang maksimal untuk Kota Makassar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu pada Bapak Wali Kota Makassar. Iya, saya terkesan dengan di depan mata dan daripada angan-angan kita, mendingan 27 wali kota walaupun tidak akan bisa jadi kalau hanya angan-angan. Satu saja di depan mata. Beberapa waktu yang lalu masih hidup Pak almarhum Pak Niko B. Pasaka itu membuat travel pattern Makassar. Kebetulan saya ada di situ, Pak Farid, almarhum Pak Halim Bahri. Nah, kita buat itu sungai. Water tourism, itu potensial sekali. Kalau tidak salah tadi Pak Wali sempat menyebut itu. Rasanya Pak Wali mau mengeksekusi itu kalau tidak salah. Mudah-mudahan itu bisa jadi nanti, potensinya ada. Travel pattern itu merujuk pada potensi Sungai Jeneberang, Sungai Talo, dan banyak yang dilalui. Banyak storytelling yang kita bisa sampaikan di sepanjang sungai itu Pak Wali. Infrastrukturnya bisa terbangun, insya Allah. Mudah-mudahan bisa satu saja di masa jabatan Pak Wali ini kita kawal sama-sama jadi water tourism. Bagaimana? Oke, boleh. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hans ya. tunggu. Terima kasih Pak Wali bahwa ini diskusi perdana yang akan kita buat secara reguler. Ya, demikian yang kita bisa laksanakan pada hari ini. Rembuk daerah atau Tudang Sipulung, pentahelix pariwisata Kota Makassar. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin masih ingin berinteraksi dengan Pak Wali, kita akan buka lagi kesempatan selanjutnya karena beliau juga harus menghadiri beberapa agenda lagi. Ini sudah ada kode juga dari teman-teman protokol, jadi kita beri ruang dulu Pak Wali untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang lain, dan tentunya pada acara kali ini adalah acara perdana yang akan kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Kadis Pariwisata, Pak Hendra, terima kasih seluruh stakeholder yang hadir, Pak Ketua, GP dari BHRI dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, Pak Andri, terima kasih banyak atas kehadirannya dan seluruh teman-teman yang ada di ruangan ini. Ya, mungkin sebelum kita menutup, kita ingin berpose atau berfoto bersama, sekaligus mendeklarasikan bahwa ini adalah pertemuan kita perdana dengan Pak Wali Kota untuk sesi-sesi selanjutnya.